Halo, saya Dirga Sakti Rambe, dokter spesialis penyakit dalam. Hari ini kita akan membahas tentang adapting in current era for a better quality of life. ISPA merupakan infeksi saluran pernapasan bagian atas meliputi hidung, sinus, faring, dan laring. ISPA dibedakan dari infeksi yang menyerang saluran pernapasan bagian bawah, yakni trakea, bronkus, dan paru. Penyebab ISPA adalah berbagai jenis virus seperti rhinovirus, influenza, dan coronavirus. ISPA juga dapat disebabkan oleh berbagai bakteri seperti Streptococcus dan Staphylococcus. Gejala ISPA dapat berupa batuk, demam, nyeri kepala, hidung tersumbat, pilek, dan nyeri tenggorokan. Orang yang memiliki daya tahan tubuh rendah rentan mengalami ISPA. ISPA dapat dicegah dengan 1. Menerapkan pola hidup sehat. 2. Mengkonsumsi makan minuman bergizi, mencuci tangan secara teratur, menutup hidung dan mulut saat batuk dan bersin, menggunakan masker, berdiam di rumah saat bergejala agar tidak menularkan, serta melengkapi vaksinasi seperti vaksin influenza. Pada prinsipnya, tubuh memerlukan semua zat gizi agar dapat bekerja dengan optimal dan daya tahan tubuh terjaga dalam menghadapi paparan berbagai kuman. Zat gizi ini disebut makronutrien dan mikronutrien, meliputi karbohidrat, protein, lemak, vitamin, mineral, dan air. Kebutuhan zat gizi setiap orang dapat berbeda jenis dan jumlahnya, sehingga kita harus memastikan asupan kita sehari-hari dan memastikan kecukupan gizinya. Jangan lupa untuk secara rutin mengkonsumsi sayur dan buah dalam jumlah yang cukup agar kebutuhan serat dan vitamin kita terpenuhi. Kita juga dapat mengkonsumsi susu yang memang kaya dengan protein serta vitamin dan mineral seperti kalsium dan vitamin D. Juga tersedia susu yang mengandung hidroksil metabutirat atau HMB yang penting untuk menjaga kesehatan dan kekuatan otot. Menurut Organisasi Kesehatan Dunia (WHO), quality of life didefinisikan sebagai persepsi individu mengenai posisi mereka dalam kehidupan dalam konteks budaya dan sistem nilai, di mana setiap individu memiliki suatu tujuan, harapan, serta standar dalam hidup. Quality of life memiliki beberapa dimensi, yakni dimensi kesehatan fisik, dimensi psikologis, dan dimensi hubungan sosial. Dalam konteks kesehatan, quality of life berhubungan dengan kondisi individu yang seiring berjalannya waktu mungkin terpengaruhi oleh penyakit, disabilitas, atau kelainan. Contoh, pada saat seseorang memasuki usia lanjut, ia tetap bisa hidup mandiri tanpa ketergantungan dengan caregiver, masih dapat beraktivitas dengan baik. Untuk mencapai kondisi ini, penting untuk selalu menjaga kondisi kesehatan kita sepanjang hidup. Quality of life dipengaruhi oleh berbagai faktor seperti jenis kelamin, usia, pendidikan, status kesehatan, status pekerjaan, status pernikahan, dan hubungan dengan orang-orang di sekitarnya. Oleh karena itu, kita harus betul-betul memerhatikan kondisi kesehatan fisik dan kesehatan mental kita agar kualitas hidup tetap terjaga. Harapannya, seseorang dapat menjalankan fungsi dan aktivitas kesehariannya dengan optimal, baik sebagai makhluk individu ataupun makhluk sosial. Sejak masih muda, quality of life yang baik harus terus dijaga, sehingga diharapkan dengan bertambahnya usia pun, termasuk saat sudah lansia, kondisi kesehatan tetap optimal. Seseorang dinyatakan sehat bila ia bukan saja terbebas dari penyakit, tetapi juga adanya keseimbangan antara kondisi fisik, mental, dan sosial. Untuk mencapai quality of life yang baik, status kesehatan sangat menentukan, sehingga menerapkan pola hidup yang sehat merupakan kunci utama. Mencegah timbulnya berbagai penyakit jauh lebih baik daripada mengobatinya di kemudian hari. Seseorang yang sakit, apalagi penyakitnya bersifat berat dan atau kronik, tentu dapat menurunkan quality of life-nya. Untuk dapat memiliki stamina fisik yang kuat, kita harus menerapkan pola hidup yang sehat secara konsisten, mengkonsumsi makanan dan minuman bergizi sesuai kebutuhan kita, termasuk mengkonsumsi susu yang dapat membantu melengkapi kebutuhan nutrisi.
Contohnya, susu yang mengandung HMB dapat membantu menjaga massa otot sehingga kualitas hidup tetap terjaga hingga tua. Berolahraga teratur, minimal 30 menit per hari. Intensitas dan frekuensinya dapat disesuaikan dengan kondisi masing-masing. Istirahat yang cukup, tidak merokok, melakukan medical check-up secara berkala, dan bila diketahui mengalami penyakit atau kelainan tertentu, segera diobati hingga tuntas.